kalau istirahat aja sampai jam 2 baru istirahat. Jadi pernah ngadu ke itu apa ke agensi nggak ditanggap. Terus saya pernah ngadu juga ke apa ya namanya ke repot itu pernah. Nggak, masalahnya kok sampean punya utang terus kabur itu Sebentar, apa? gini. Iya, masalahnya itu. Jadi enggak gini. Kalau sampean berbicara dengan saya, kekaburan Iya, sampean itu karena ketidakpuasan kondisi dan keadaan pekerjaan sampean di majikan, itu nothing reason, itu bukan alasan menurut saya loh ya. iya, iya. Ya, jadi tapi kalau sampeannya kabur karena memang hutangnya terlalu banyak dan tidak sanggup membayar dan nanti takut di interminate, itu masih masuk akal. Tapi itu kan Iya, sesuatu yang itulah itu kan. masalahnya. Nah, tapi kan itu kan sesuatu yang sampean bikin sendiri. Iya, Boleh nggak saya? Jadi, oke, kita diskusi. Saya tidak akan judgement sampean yang salah dan sampean yang benar. Nggak, karena di sini kita tidak mencari siapa yang salah dan yang benar. Tapi keruwetan yang sampean timbulkan sendiri dan sampean tidak bisa menemukan jalan terbaik buat sampean, kan itu tuh yang sekarang terjadi kan. Ya kan? Keruwetan yang iya, sampean buat dan iya, sampean bingung dewe sekarang kan itu. Makanya kita coba pecah satu persatu. Hutang ya sudah. Kalau sampean mau berproses seperti saya tadi bilang, silahkan berproses. Karena penentuan visa, penentuan nanti ada masalah dan tidak, itu imigrasi depend on. Ya. Tapi jelas saya iya, akan sampaikan, kalau sampean jujur, PT pasti enggak mau. Ya itu, makanya iya, pinter-pinternya sampean ngomong, terserah. Nah, karena saya kan bisa jadi aku akan berbohong, tapi ketika aku di sana aku akan coba melunasi apa utang, kan kita nggak ngerti, tapi kan itu harapan sekali lagi. Nah, atau justru ketika sampean iya, bisa, sampean malah mikir, lah aku biyen utangnya kabur iso gak ditagih, saiki ya aman, aku tak ngutang neh, kan bisa jadi seperti itu. Boleh kan saya berpikir seperti itu kan, Mbak? iya, iya, boleh. Nah, jadi sekarang kalau menurut saya ya itu tadi. Kalau sampean masih ingin berproses, silahkan. Dan nggak perlu cerita tentang hutang. Tapi Kalau ketik, begitu itu aja lah. Nggak jadi lah, kamu ke proses ke negara lain aja. nah Takut ada apa-apa. itu solusi bagus. Kalau kalau sampean ke Singapura, sampean ke Makau boleh. Tapi kalau sampean ke Hong Kong, nah. Tapi bisa juga pada saat sampean nanti ke tempat negara lain, anak-anak kan kalau ngerasa hutang, begitu tidak dipersoalkan dia diem. Ketika sampean punya hutang dan misalnya sampean kerja di Singapura, hutang yang di Hong Kong sampean cicil itu pun tidak menjadi persoalan. Suatu saat sampean mau balik lagi, tak cicil kok, selesai kok. Itu berarti kan Iya, ada nggak itu. masalahnya mah nggak gede-gede banget Ya gitu ya, Pak. Ya, makanya satu, iya itu satu majikan begitu tertekan, nomor dua terus saya kebawa temen gitu loh. nah, ini kan berarti Jadi faktornya ikut, jelas. Nah, makanya kan memilih iya, teman yang baik. Pasti ada penyesalan di ending. Berarti sampean itu masih baik. Masih mencari cara iya, dan bersolusi. Makanya kan penting saya iya, membuat konten itu bahwa hati-hati dalam bergaul. Karena iya, tidak semua teman kita itu peduli dengan masa depan kita. Makanya kalau iya, sampean sambat kepada orang yang tidak tepat, begitulah jadinya. Loh, yang iya sampean ini. lakukan ini enggak satu dua loh, Mbak. Ada Iya satu, saya sering dengar juga sih, nah, satu geng. tapi Satu geng. iya, Ngapain kamu pusing-pusing? Kalau majikanmu resek, majikanmu ruwet-ruwet sama kamu nggak pangerten, ya udah kamu pinjem duit. Setelah kamu pinjem duit kan dia nagih kan dia nginterminate kamu. Kalau kamu di interminate kamu kan nggak ditagih karena kamu di interminate sama majikan kamu nggak ada penghasilan. Nah, kompor seperti itu nggak satu dua saya dengar, Mbak. Belum lagi nanti kompor yang kayak gini, kamu curhat sama aku cerita majikanmu gini-gini, ya udah ayo ikut aku kerja di restoran gaji 15.000, rumah kosnya ditanggung. Saya tahu tempatnya itu, Mbak. Cuman kan saya tidak sering, mengungkap itu ketika tidak ada yang cerita, bener nggak? iya, Tapi saya dengar. Bahkan saya tadi tuh ngeliat di TikTok,
terang-terangan yang mau ikut kerja sama aku di restoran, udah sampai sebegitu gitu loh, Mbak. Ini kan meracuni anak-anak yang baru yang mentalnya tidak kuat. Bener nggak saya ngomong? Iya benar. Nah, makanya jadi sekali lagi ya, sampean mau coba boleh, ke Hong Kong lagi boleh. Jangan takut menghadapi masalah. Toh masalah itu yang membuat sampean. Jadi kalau ketemu majikan yang mumet, yang ruwet, yang semuanya, ya nggak apa-apa, bicara baik-baik, ngomong. Kalau enggak ya udah break. Kan seperti itu. Jangan mengambil solusi yang justru menghancurkan kita sendiri, menggali kubur kita sendiri. Kan artinya kesempatan kita lagi ke Hong Kong kan jadi kita takut tuh, bener nggak? Sampai jadi ketakutan sendiri. Iya. Ya Keputusan kemarin saya eh, ada caranya kalau nggak notice break gitu terus, tapi saya kena bujukan teman, ya nggak usah lah inilah itulah gitu. nah, Ya ikutlah dia ah. gitu. Jadi nonton kontenku sebenarnya sebelum kenal teman atau sesudah kenal teman? Enggak sesudah kenal teman Yes. itu, tapi baru kemarin saya buka kontennya itu loh, Bapak itu yang di YouTube itu. Nah, ya benar. Kalau sudah nonton konten saya nggak bakalan kepengaruh. Menurut saya loh ya, saya pede aja. Karena ya sekali lagi gitu loh. Yang rata-rata yang memang nelpon itu yang memang belum pernah nonton. Yang sudah pernah nonton pasti dia udah mulai berpikir, terus bertanya dulu. Jadi nggak apa-apa. Kalau saran saya nggak apa-apa. Sampean mau coba boleh ke negara lain bisa. Sampean coba ke Hong Kong lagi juga bisa. Mumpung paspornya masih hidup, paspor masih sampean bawa kan? Masih semuanya lengkap, Pak. Nah, atau nyoba ke Makau. Kalau ke Makau gimana caranya? Bisa Pak? Nah, kalau ke Dari Makau ke itu Makau ya bisa, Pak? pakai visa turis, cari job di sana. Oh, pakai visa turis. Banyak, masih banyak Terus di juga. sana ada yang nyariin gitu, kayak agensi apa gimana di sana? Ya bisa, cuman kan sampean harus berhati-hati karena imigrasi di Indonesia kan untuk sampean keluar itu juga harus menata argumen dan alasan. Bener nggak? Iya. Jadi ibaratnya kalau hari-hari ini kan masih anget nih. Artinya sampean baru pulang lah intinya. Balik lagi ya, Pak lah aku kerja di Hong Kong menikmati duitku kan ya ke Singapura boleh kan kayak gitu tuh. Habis beli tiket PP ke Singapura, habis dari Singapura yang tiket baliknya diundur 1 bulan atau 2 bulan berikutnya, yang dari Singapura beli lagi ke Makau. 2-3 hari nginep di hotel. Kalau udah begitu mungkin ke Taiwan, Pak. Ya kan sampean tanya solusi, kan saya ngasih jawaban tentang solusi itu. Lah, sampean tanya ke Makau, aku udah ngasih jawaban ke Makau, sampean ngomongnya ke Taiwan. Nah kan repot toh, Mbak. Jak satu-satu. Ke Taiwan bisa, ke Makau bisa, ke Singapura juga bisa. Karena tidak ada rekod. Iya. Itu loh, tinggal pilihannya sampean. Tapi kalau sampean tanya Makau, kalau Makau gimana Pak? Tak jawab. Belum selesai sama ngomong ke Taiwan aja lah, kayak gitu tuh. Kan saya dengar temen juga ini mah dari dia sendiri, katanya dia pernah dulu juga ada bersangkutan hutang sama semua pihak bank. Ya dia juga sistemnya itu ya kayak kabur gitu, tapi dia bisa nyampe Hong Kong lagi gitu loh Pak, bisa kerja. Duh. Makanya saya tanya begitu. Nah, sampean gak tanya temen nih sampean, gimana bisa? Kamu gak jujur sama PT nggak kan kayak gitu ya toh? Belum tanya begitu. Nah, nanyanya yang detail. Kalau dia bisa balik di Hong Kong, nanyanya detail, jangan setengah-setengah. Gitu loh. Jadi gini loh, yang satu tahun di rumah baru dia berangkat gitu loh Pak. Duh, iya, yang tidak fair, ya, yang tidak fair. Dia nggak cerita jujur sama sampean tuh. Iya. Nah, itu loh. Jadi orang itu gini loh, orang punya masalah, aku iso, tapi kan nggak diceritakan secara detailnya isone piye, bener nggak? Iya. Itu loh teman-teman kita.
Jadi dia berbagi informasi yang benar agar koncone itu juga mendapatkan manfaat. Itu masih diragukan gitu loh, bener nggak? Iya. Nah, kalau saya kan sampean tanya A tak jawab, tak jelasin. Penjelasanku panjang. Anak-anak kalau dijelasin panjang selalu motong. Jadinya nanggung. Padahal saya menjelaskan ini kan butuh energi, butuh pengetahuan, Iya. butuh experience supaya sampean punya pandangan yang jelas. Iya kan? Iya. Iya, Nah, betul, Pak. jadi kadang-kadang teman-teman itu tidak menghargai yang ditanya. Selama jawabannya mau cepet-cepet, ya mana bisa. Karena ini situasi, Iya. keadaan dan kondisi, dan saya bukan Tuhan yang aku ngomong A nanti jawabannya jadi A, kan nggak bisa begitu. Wong aku ini manusia biasa, aku ngomong A aja bisa jadi kejadiannya B, bisa jadi kejadiannya C. Iya. Makanya kan saya menjelaskan supaya bisa diterima nalar dan logika. Ayo kita berpikir kan Iya. seperti itu gitu loh, Mbak. Kan yang punya masalah sampean nih. Aku kan ngejak diskusi. Kebuntuan itu kita coba. Bagaimana? Taiwan tidak ada masalah, Singapura tidak ada masalah, Makau tidak ada masalah, silahkan. Karena saya tahu teman-teman itu sebenarnya tingkat depresinya tinggi kalau proses PT-PT di hari ini itu nggak kayak dulu. Nah, kejadian kayak gini ini akan terus. Kenapa saya up di konten? Itu supaya menjadi pembelajaran. Mereka mau terbawa oleh temennya, hasutan temennya yang gurih nikmat tapi endingnya mumet, atau mereka bertahan. Gitu loh. Dengan adanya sampean cerita ini kan, walaupun sampean keblusuk, tapi dari cerita sampean itu menyelamatkan orang-orang yang nonton konten supaya nggak keblusuk sama kayak sampean, kan begitu gitu loh. Itu yang kacamatanya bener loh ya. Kalau yang kacamatanya terang, kalau kacamatanya gelap, apa meneh kacamatane biru, ya wis biru kabeh kan. Jadi mereka ngelihat gitu ceritanya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tadi itu kalau saya cerita Makau loh ya. Kalau Taiwan ya cari perusahaan aja, cari PT aja yang ke Taiwan, nggak ada masalah. Saya juga bisa proses ke Taiwan, nggak ada masalah. Jadi gini Pak, ada satu lagi. Boleh. Kan ponakan saya itu kan mau berangkat belum pernah ke Hong Kong. Masalahnya dia ada tato, susah masuknya. Bisa bantu nggak Pak? Ini permasalahan yang klasik ya Mbak. Jadi ya aku nggak berani ngomong karena aku nggak punya PT. Kalau punya PT ku sendiri ya sudah, mau tato silahkan, nggak ada masalah. Hong Kong itu sebenarnya tidak ada persoalan jadi tato. Yang menjadi persoalan kan image. Kalau orang Indonesia bertato itu pasti mereka meleset. Makanya dia nggak mau terima orang yang nggak bisa diatur. Ya laser aja, hapus tato laser. Kan ada tuh gratis bagi orang-orang yang share apa ya, hapus tato, program hapus tato di mana, cari aja di Google. Tapi kalau dia masih mempertahankan tatonya ya mohon maaf, PT semuanya akan mengira dia nggak bener. Makanya kan saya kan ya nggak ngerti cara berpikirnya teman-teman. Sampai setua ini aja saya mikir nyemir rambut saya aja mikir kok, sampai setua ini loh. Saya sampai umur hidup saya segini itu nyemirin rambut itu, walaupun sebenarnya bisa, saya masih berpikir Mbak, banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya, kan itu Mbak. Merokok aja saya juga tidak gitu. Jadi masalahnya hidup kita itu sebenarnya kita sendiri yang bikin. Iya, nggak apa-apa. Pasti ada kesempatan kedua buat sampean. Selama sampean masih semangat dan selalu terus mencari tahu dan menyadari. Sekali lagi menyadari apa perbuatan yang sampean lakukan itu sesuatu yang benar atau tidak. Yang penting menyadari dulu bahwa saya pernah kayak gitu. Itu kan sebenarnya kita masalah lah. Gusti Allah itu tidak wong sing bermasalah terus akhirnya gak bakalan diterima. Tetapi bukan berarti itu untuk disepelekan. Kalau mungkin teman-teman sampean yang sudah hatinya terlalu keras, alah besok lagi juga kamu kesini juga nggak apa-apa kok. Iya, dia ngomong kayak gitu, dia yang nggak ngerasain ataupun dia sudah merasakan duluan,
Terus bisanya ngomong kayak gitu, tapi tidak menjelaskan detail rumusnya sama sampean. Terus nunggu jeda waktu 1 tahun juga itu kan membuang energi tuh Mbak. Membuang kesempatan sampean juga hilang. Nggak apa-apa sebenarnya kalau sampean nggak terima dengan majikan kayak gitu kayak gini kan ya bisa main ke rumah saya cerita terus bagaimana dikuatkan, nggak ada masalah, kita nggak jadi persoalan. Monggo wis terserah. Kalau tato sekali lagi aku nggak bisa karena aku belum punya PT sendiri dan aku tidak punya rekomendasi PT. Dan kalau apalagi tatonya kelihatan nggak bisa disembunyiin ya repot. Kalau dia mau hapus sendiri, hapus, gimana cara ngapus ya monggo. Kalau enggak kan ya membunuh masa depannya sendiri hanya gara-gara tato ya. Kalau kalau sudah di Hongkong terus tatoan ya nggak apa-apa. Tapi tatonya ya kalau pulang ya silahkan dihapus atau bagaimana atau ditaruh di tempat yang mana yang nggak kelihatan. Nah, bokong katanya bojoku, tatonya di bokong kan nggak kelihatan toh Mbak. Ya sudah Pak. Ada lagi? Makasih atas infonya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Enak toh ngomong sama saya kan nggak di jongkrok-jongkrok no, nggak disalah-salah no kan? Enggak, iya, makasih. Udah nggak ada, cuman itu aja pertanyaannya. Cukup ya? Sudah punya gambaran kan? Iya. Sudah punya Iya. solusi apa yang akan sampean perbuat kan? Iya. Oke, siap. Ya wis, tetap semangat ya. Sehat selalu pokoknya. Iya, makasih ya Pak. Ye, yuk. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, gimana Mbak Bro? Kabur dan hutang? Wis pokoknya pelajaran aja untuk teman-teman yang lainnya. Ada masalah apapun jangan sampai kabur, apalagi ninggal utang. Karena kita nggak tahu situasi dan kondisi. Kalau suatu saat kita kepengen lagi balik kerja ke Hongkong ya kayak gini ki, bingung, takut, ragu. Akhirnya pilih negara lain. Sedangkan kangen Jin Hongkong. Hame darling, hame sin? Sin. Oke, wes. Hame sin, hame. Sin. Oh, sin, gak ame. Jadi enggak, ini kan cerita ini terus ada gitu. Aku pesan sama teman-teman, cerita ini tuh terus ada. Karena memang banditnya itu juga ada di sini gitu. Berarti rentenir kemarin itu. Bukan. Bang. Tinggal bang. Iya kan. Jadi gini loh, ada sekelompok ya kan. Ya ada beberapa orang yang memang merasa bahwa wis ta, kowe kan bales majikanmu. Dendam. Iya. Dendam kesumat. Jadi balas majikannya dengan debt kolektornya datang. 1 bulan 2 bulan ya wis ngajukan bank sing gede der. Terus Melayu Makau. Bisa Melayu, bisa diinterminate. Melayu lah. Nah, dia kan Melayu kan. Nah, ya ini kan oke, berarti kan dia nggak mau menghadapi, tapi kan ada yang juga pada saat dia utang terus majikannya roh kan dikirimi surat kan atau ditelepon kan kalau debt kolektor. Nah, terus kamu berani utang lah, terus dia dengan lenggang kangkung ya udah aku di interminate, aku laporan sampai bank, aku golek majikan sih kan aman. Ngeri kan. Gak salah karena memang dalam urusan hutang dia tidak bisa dipenjarakan. Hutang itu tidak dipenjarakan, kalau nggak bayar itu juga nggak di. Jadi sebenarnya keuntungan di hutang itu yang paling dirugikan itu siapa? Yang bayar. Yang bayar. Ya kan dia menutupi bunga-bunganya orang yang nggak bayar. Closingnya. Kok ngono lek, cek ngomong genah-genahan kok. Ngantuk sekali. Oke, teman-teman itu aja ya persoalan utang piutang. Nggak akan pernah ada habisnya dan nanti sampai hari kiamat pun tetap akan ada. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.